Pemirsa, godaan judi online memang tak pernah surut. Nah, sekali masuk kemudian di pusaran judi online banyak yang kemudian susah Tersesat ya, untuk nggak bisa ya. keluar lagi. Ini informasinya pemirsa untuk Anda. Ini juga pernah berada di lingkaran kita sebut perjudian itu gitu ya sebelumnya. Sebenarnya kalau melihat fenomena yang terjadi sekarang, judi online di Indonesia, pandangan Ko Denny sendiri seperti apa? Pintu masuknya dari sini aja deh. Awalnya dulu itu kami masih ngebatasin untuk mulai main itu bahkan di angka 500.000 untuk deposit. Sekarang tuh ibarat kayak gini, kolamnya segitu-gitunya, ikannya segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Jadi kalau sekarang atau apalagi sekarang ya, dulu itu kalau buka website judi baru itu bahkan ada yang masih bisa bangkrut juga, nggak melulu pasti untung. Karena tadi yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-gitunya. Dan kalau gitu berarti salah satu cara nyikapinnya mereka memang adalah diturunin standar mainnya. Jadi bisa dimulai bahkan dari angka 10.000. Masalahnya orang yang punya kemampuan finansial untuk berjudinya hanya di 10.000, ya mereka belum punya ilmu untuk mengatur finansial itu dengan baik, sehingga akhirnya ya tadilah yang jaga parkir, yang kerja biasa akhirnya pada ikut main, mereka nggak punya kemampuan untuk ngatur itu, ya akhirnya jadi makin ngerembet kemana-mana karena tadi direndahin. Itu salah satu masalah utamanya. Pemain itu nggak ada yang menang ya. Kalau ada yang lagi dapat kemenangan, cuma dua pilihannya. Satu, dikasih atau bandarnya. Atau dua, kalau pengen menang ya jadi bandar, cuman itu aja. Tapi jadi bandar pun kan akan sementok sama aturan Allah. Permainan server itu sebenarnya seperti apa kok sampai pada akhirnya ini awal-awalnya tuh bisa seolah-olah menjanjikan, menang banyak bahkan. Tapi lama-lama rugi banget sampai jual-jual yang tadi Ko Denny bilang. Mulainya dari logika gini aja deh. Kan itu nggak jin yang buat ya, manusia juga yang buat judi online itu. Nah, selagi dia judulnya manusia, dia juga punya nafsu, punya syahwat, punya orang yang pengen dia beliin ini itu, punya kebutuhan, perlu makan, perlu itu. Apakah kita serius benar-benar berpikir bahwa dia bikin judi online itu dengan pengen ikhlas bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Kan mustahil. Karena kalau emang niatnya pengen bagi-bagi rezeki dengan tulus ikhlas, yang dibangun lembaga zakat infak sodako. Mustahil, tapi pemikiran orang sebagian besar seperti itu ya. 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Tapi kan salah satu sifat bawaan manusia, saya pasti sih 2 orang yang benar sih. Karena mereka memang memberikan opsi untuk nih kamu ada yang menang cepat ya, tapi memang diakalin. Kita bahkan di sana bisa istilahnya apa ya, playing God untuk nentuin hari ini siapa yang menang aja itu kita bisa atur. Di belakang itu berarti bukan sistem atau apapun, tapi manusia yang menentukan itu. Bisa di override sistemnya. Ya? Ditinggalin si algoritma itu bisa ngaturin siapa menang siapa kalah, itu bisa diaturin. Tapi kalau misalnya kita pengen override saat itu juga untuk langsung dibikin kalah juga bisa. Dan tergantung kita mau mainnya main apa. Kalau slot udah jelas. Yang paling banyak di Indonesia slot kan ya? Slot memang. Poker juga lumayan laku. Kenapa paling banyak itu? Mungkin karena ya tadi ya cepat ngasihnya, jackpot, gambarnya lucu-lucu, tinggal mau sekedar kayak main game, kalau gambarnya sama-sama sama aja keluar. Tapi yang nggak suka slot juga banyak. Makanya dulu ketika akhirnya buka di sana pun pilihan gamenya tuh bervariasi, baik yang sepak bola, olahraga, sampai yang kasino, yang poker, dan semua ada cara ngakalinnya. Perilaku-perilaku kayak gitu, misalnya orang selalu penasaran, orang selalu merasa tertantang, itu terbaca oleh si operator ini ya berarti? Sehingga dia bisa itu tadi mempermainkan kita. Kan itu sebetulnya kelihatan dari jumlah deposit sih. Sistem kan ya sistem ya, algoritma IT coding, bukan orang. Walaupun orang nanti kan dari dana yang masuk, dari record dari dia awal pertama main dia udah deposit berapa aja, udah kalah berapa aja, itu juga kebaca. Apalagi kan ini sekarang sistem dia mau ganti handphone, internetnya misalkan masih sama, ketahuan. Dia misalkan mau ganti akun lagi atau gimana, MAC address-nya masih sama. Kalau misalkan masih di handphone yang sama, itu kan semua bisa kelihatan. Jadi kelihatan itu orangnya sama. Jadi sebetulnya secara ini kita bisa atur. Oh dia udah benar-benar kalah nih, kalah 100 juta nggak pernah menang, itu bisa kasih menang udah biar dia betah. Nanti itu jadi juga bisa diatur. Gitu ya, Pak ya? Di maintain juga ada. Karena jangankan yang kayak gini online ya, kasino yang benar-benar jelas-jelas secara fisik kita datang ke gedung kasinonya aja kan banyak CCTV di mana-mana. Itu untuk nge-record wajah orang ini nih, dia udah datang kapan aja, pernah main berapa aja, mainnya apa aja, udah pernah kalah berapa aja, itu semua bisa ada datanya. Dan itu termasuk ini ya kok ya, berarti untuk servernya sendiri
dijalankan dan jadi salah satu trik untuk down up server sendiri ketika dia lagi main, gimana caranya mungkin bisa dimenangkan tapi lebih banyak jadi kalah gitu, jadi rugi Bisa gitu ya. diatur. Itu gimana sih kok? Bandar Bayangan? juga ada tingkatannya sebetulnya. Gimana? Ada yang benar-benar dia bikin game. Jadi orang main di game dia. Oke. Itu ada. Ada yang sebetulnya dia cuma punya duit. Kalau dalam bisnis sekarang ada yang namanya maklon ya. Ya, buatin saya deh produk ini, atau misalkan buatin saya deh website judi ini yang di dalamnya ada permainan ini. Nanti dia tinggal deal-dealan sama para penyedia permainan atau penyedia game-game judinya. Bagi berapa kuenya, bagi berapa? 70-30 ya. Jadi kalau misalnya ada satu pemain kalah 1 juta, dia dapat 70%-nya, si penyedia permainan dapat 30%-nya. Oke. Atau kalau ternyata dia menang 1 juta, ya udah aku bayar 700.000 ke dianya, Bandar kamu turun 300.000 ya. Nah, kalau yang kayak gitu, itu bahkan paling modalnya cuma beli komputer, beli laptop, gaji karyawan, sama paling bayar. Kalau kita penyedia, ada yang harus kita bayar dulu paketan berapa. Ada juga kalau memang kenal, udahlah gua bukain dulu. Nanti jadi ada tingkatannya nih. Penyedia permainan, ada supermaster, ada master, ada lagi agen-agennya. Siapa aja bisa jadi bandar dong ya berarti. Kalau kenal circle-nya bisa aja, atau minimal jadi agen aja gitu. Ya udah nih, gua kasih lu akses untuk bisa bikinin akun bagi orang kalau pengen main. Karena akhirnya dengan sistem kayak seperti tadi, nggak ada orang pengen main bermodalkan laptop, dia nggak bisa langsung ke penyedia permainan bikin game gitu aja. Ada yang harus nyari agennya dulu. Jadi akhirnya dia bandar itu jadi ada yang kayak tadi, dia sekedar punya modal, punya main, jaga-jaga memang kebagian algoritmanya ngasih dia si pemain menang, terus tahu-tahu baru buka langsung menang. Ada juga yang kayak gitu, terus akhirnya tinggal kita kasih kemenangannya, transfer, tapi kan nanti kalau ditarik jangka panjang dia main lagi dan lain-lain. Nah, dia udah tinggal kayak gitu aja ke penyedia permainan, udah tinggal deal-dealan, bisa punya website sendiri. Permainannya nggak bikin, karena udah ada yang nyediain permainannya. Dan mereka juga perlu menambah agen-agen untuk ngejualin akses kepada para pemain untuk bisa main. Jadi nggak semuanya benar-benar bikin permainan, jago IT, bikinin game judi, enggak. Sekarang tinggal saya punya duit nih, saya udah buka kantor, saya udah sewa orang, saya udah beli komputer, tinggal ini nih website judinya, permainannya, bikinin gua ini deh. Bisa sekalian itu, bahkan ada yang paketan dibikinin websitenya, berikut mirrornya kalau satu keblok dibikinin ada ini website cadangannya. Ada nggak sih kok tapi yang benar-benar bisa memenangkan game itu ya, judi itu? Sebagai pemain? Sebagai pemain? Nggak ada. Nggak ada. Berarti semuanya sudah dipastikan kalah sebenarnya. Iya. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu itu. Cuman kayak tadi, siapa tahu saya sih 2 orang yang beruntung ini. Oh, oke. Jadi sekalian juga Iya. tentunya butuh pencerahan ya. Mereka-mereka ini yang sudah bingung gitu mau ngapain. Ini kita terus-terusan main, nggak dapat apa-apa juga, Iya. tapi penasaran juga gitu. Iya. Mau nutup semua kekalahan itu, apa yang harus dilakukan? Sudut pandangnya diganti yang paling pertama, bahwa kekalahan main judi itu sebetulnya pertolongan. 1, gugurin dosa. 2, alhamdulillah jadi bisa berhenti. Karena kalau menang terus kan nggak bisa berhenti. Jadi kalau menurut Ko Denny sendiri ini tidak akan pernah bisa berhenti dari sekitaran kita ya, baik itu dari keluarga, dengan cara apapun itu memang kita sendiri mindset sendiri. dari Kita mindset itu sendiri. tadi ya. Kadang kalau ada yang nanya gimana caranya berhenti, gampang, jangan depo, udah selesai. Oke, nah Gitu. sekarang kita tahu kok kalau pemerintah ini kan lagi serius nih menangani ini. Amin, Sekalipun mudah-mudahan beneran serius. tahun ini betul, karena ini memang udah perjalanan yang panjang. Kemarin-kemarin juga sudah mau ditindak sampai Ya. pada akhirnya di bulan April ini nih dibentuk satgas Ya. lintas lembaga. Kalau dari pandangannya Ko Denny sendiri, ini semudah apa sih bisa diberantas sebenarnya kalau melihat kasus di Indonesia sudah sangat menjamur ya mengenai judi online? Kalau bicaranya semua dibukanya melalui internet, setahu saya dulu ngurusin kayak gituan sih, seharusnya itu nggak sulit sih Nggak sulit sebetulnya. ya, tapi Nggak kan sulit. banyak banget situsnya. Situsnya Ya. banyak dan ya itu tadi ada yang akal-akalan gitu ya. Di search misalnya saya pernah baca nih Sama- kayak online Ya. gimana caranya biar nggak ketahuan pakai angka 0 misalnya kayak Iya. diakalin kayak gitu kok. Iya, tinggal disisipin lagi di algoritmanya kan. Ya dia adu pinter-pinteran sih memang ya. Ketika akhirnya dia diganti nih tulisan online-nya O-nya diganti pakai 0. Kita di codingannya tinggal dicari lagi. Kalau ada yang menulis online-nya pakai angka 0, itu juga termasuk yang ikut di blok. Tinggal ditambahin lagi. Ntar dia ngakalin lagi. I-nya pakai tanda seru. Kita tinggal masukin lagi di codingannya untuk bagi orang yang menulis
online I-nya juga pakai tanda seru itu, jadi kan nanti larangannya makin banyak tuh. Bisa sebetulnya. Jadi sebenarnya bisa. Cuman Kalau menurut apa ya Kak Dede, bahasanya? Kalau misalnya betul-betul pemerintahan kita, kemudian juga aparat penegak hukum ini benar-benar serius, bisa berapa lama benar-benar bersih dari judi online? Seharusnya ya, kalau dari imigrasi kerjasama, karena kan orang-orangnya banyak yang dari Indonesia di luar negeri, terus ya badan cybernya ya yang ngatur kayak segala macam apa yang diakses, kerjasama dengan seluruh provider internet se-Indonesia. Harusnya hari ini juga bisa sebetulnya semua akses itu diblok, kan tinggal dibikin aksesnya ditutup semua kan. Mereka paling akhirnya gimana kalau diakses, ya udah kan mereka bisa pakai VPN misalkan. Apakah semua orang ngerti cara pakai VPN? Enggak juga. Jadi ya sebetulnya semudah itu, cuman sekali lagi kadang punten kuenya terlalu besar kalau itu ditutup bagi orang-orang yang pengen makan kue di situ. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.